It's my first night out with you. Treat me right and buy me shoes. Let me be your fantasy. Play with me. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan bagaimana pandangan-pandangan dan fakta-fakta mengenai teori kepribadian. Satu, teori kepribadian psikoanalisis. Menurut ahli, diungkapkan oleh Freud, menekankan bahwasanya kepribadian manusia berhubungan antara alam bawah sadar, realita, dan hati nurani. Teori ini membagi insting manusia yang dipresentasikan sebagai ide, ego, dan superego. Kedua, teori-teori sifat atau trait theories. Secara psikologis, manusia memiliki kepribadian tertentu yang tidak tergantung dengan dorongan, namun karena sudah sifat dasarnya, walau ada juga sifat lain ditunjukkan berdasarkan situasional. 3. Teori tipologi. Diungkapkan oleh seorang ahli yang namanya William Sheldon. Dia menolak teori sifat yang membedakan manusia dalam beberapa tipe. Menurutnya, manusia hanya dipengaruhi oleh 3 hal atau 3 tipe dalam teori kepribadiannya. Keempat, teori kepribadian behaviorisme. Ada teori yang mengatakan perilaku manusia bisa dibentuk dengan proses pembelajaran. Kamu mungkin mengenal teori yang dipopulerkan oleh Skinner yang menarik dengan benang merah antara perilaku dan pembiasan. Jadi bisa dikatakan bahwasanya teori ini merujuk kepada pembelajaran dalam hal sekitar kita. 5. Teori psikologi humanistik. Teori ini dikatakan sebagai pendekatan yang multifaset terhadap pengalaman dan tingkah laku manusia yang memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri seorang manusia. 6. Teori psikologi kognitif mengatakan bahwasanya setiap manusia mengandalkan inderanya dalam memberikan makna. 7. Teori belajar sosial mengatakan bahwasanya kepribadian manusia adalah hasil dari interaksi dengan lingkungan secara terus-menerus. 8. Teori psikodinamika mengatakan bahwasanya teori ini memiliki pendapat dalam sendiri setiap individu terdapat energi psikis yang dinamis. Terakhir, teori behavioristik mengatakan bahwasanya tingkah laku manusia berdasarkan kondisi stimulus seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyebutkan ciri-ciri kepribadian dan faktor penentu kepribadian. Ciri-ciri kepribadian menurut Kelvin dan Lindsay menemukan sekitar 50 definisi terhadap kepribadian yang berbeda. Dari studi dari hal yang telah dilakukan, akhirnya dia menemukan masalah tentang kepribadian lebih lengkap. Menurut pendapat dia, kepribadian adalah organisasi yang dinamis dapat membuat setiap orang sebagai sistem fisiko dan fisik yang menentukan cara untuk dalam menyesuaikan diri pada lingkungan. Kata kuncinya adalah penyesuaian diri. Yang kedua, faktor penentu kepribadian. Yang pertama, faktor keturunan. Pada faktor ini, keturunan mengarah pada faktor genetika, tinggi fisik, ganda bentuk wajah, komposisi otot, temperamen, serta refleks. Irama biologis dan tingkat energi ialah dipengaruhi oleh siapa dari orang tua individu itu, yakni komposisi biologis dan psikologis. 2. Faktor lingkungan. Faktor ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap menentukan karakter. Adalah lingkungan di mana seseorang tumbuh dan dibesarkan, norma dan keluarga, teman-teman dan kelompok sosial dan pengaruh-pengaruh lain yang seseorang manusia dapat alami
Faktor lingkungan ini memiliki peran dalam membentuk kepribadian seseorang. Sifat kepribadian pada umumnya melekat pada diri seorang individu seperti malu, agresif, patuh, malas, ambisius, setia, dan takut. Dari karakteristik tersebut, jika ditunjukkan dalam berbagai situasi, maka disebut sifat kepribadian. Fungsi teori kepribadian. Yang pertama, fungsi deskriptif, yaitu menjelaskan atau menggambarkan perilaku atau kepribadian manusia secara rinci, lengkap, dan sistematis. Yang kedua, fungsi prediktif. Selain menjelaskan apa, mengapa, bagaimana tingkah laku manusia sekarang, juga harus memperkirakan apa, mengapa, dan bagaimana. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian yaitu kematangan dan cara mengatasi ketegangan. Kesimpulannya, kepribadian adalah seperangkat asumsi tentang kualitas tingkah laku manusia beserta definisi empirisnya. Untuk mempelajari sifat-sifat pribadi yang khas dari seseorang dapat dilihat dari gurat tangan, perbintangan, tulisan tangan, bentuk wajah, tengkorak, dan dari kuku seseorang. Kepribadian setiap orang berbeda-beda, sehingga untuk mempermudah dalam mempelajari kepribadian, muncul berbagai macam tipologi yang mengelompokkan kepribadian seseorang berdasarkan karakteristik dan ciri-ciri yang sama. I wanna be your girl. Just give me some time, I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. Kepribadian manusia pun juga mengalami perkembangan untuk menjadi lebih baik. Perkembangan kepribadian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, faktor genetika atau faktor pembawaan dan faktor lingkungan seperti keluarga, kebudayaan, dan sekolah.